Via? Via? Iya Pak, ada apa? Ini berkas apa di meja saya? Maaf Pak, saya kurang tahu isinya apa. Karena tadi ada kurir datang dan kasihkan amplop. Katanya itu penting tuh Pak Gino. Jadi saya langsung taruh di ruangan Bapak. Tanpa saya harus cek dulu isinya apa. Oke, yaudah. Terima kasih. Kalau gitu kamu silakan kembali kerja. Baik Pak, terima kasih. Mana ya? Ini kan foto aku. Tapi dari CCTV. Kok bisa? Terus ini kenapa ada Hani di sini? Kurang ajar lu. Berani-berani ya? Kamu gangguin calon istri orang, hah? Maksud kamu apa nuduh saya seperti itu? Nuduh kamu bilang, kamu pikir saya buta apa? Hah? Saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu belai-belai calon istri saya seperti itu. Saya udah bilang sama kamu, saya nggak suka cara kamu perlakuin dia seperti itu. Iya, aku ingat waktu itu. Waktu itu aku sempat marah sama Detias. Karena aku berpikir Detias tuh selingkuh sama dia. Makanya setelah itu, aku pergi, aku minum-minum. Terus kamu rasa, aku ketemu Hani. Jadi dua. Hani? Hani? Makanya aku sempat minta rekaman CCTV waktu itu, tapi bartender bilang CCTV-nya rusak. Tapi ini ada. Apa bartender itu bohong? Tapi ini buktinya. Apa iya Hani masih hidup? Ini kalau Hani benar masih hidup, terus yang dikubur waktu itu siapa? Tapi sebenarnya ini foto ini diambil, aku ingat banget. Fotonya diambil itu setelah Hani dikabarin udah meninggal, udah dikubur. Tapi kenapa masih ada di sini? Ya, halo Franz. Franz, mungkin saya kemarin udah minta kamu untuk sembunyi, tapi kali ini saya minta tolong kamu cek di rumah Hani, apa benar Hani masih hidup atau tidak. Ya udah, nggak usah banyak nanya, udah lakuin apa yang saya minta. Kamu juga jangan nuduh sembarangan. Buat apa saya ngelakuin ini? Hah? Lagi pula kan Hani... Kalau Dean tahu itu makamnya Hani, dan dia tahu Hani nggak ada di situ dan itu bukan makamnya Hani, buat apa nih ngurusin makam itu? Kok bisa aku satu-satunya orang yang pernah tahu kalau Hani masih hidup? Dan kalau Hani masih hidup, ini bisa-bisa hidup aku nggak akan tenang. Bisa-bisa Hani akan ngelaporin aku polisi karena aku sempat menyelakain hidup dia. Enggak, ini nggak bisa aku biarin. Nggak bisa aku biarin. Udah, mendingan aku cek sendiri aja. Apa benar Hani masih hidup atau enggak. Aku harus tahu siapa yang nempatin unit apartemennya Zidan sekarang. Maaf, Mbak mau ke lantai berapa, unit berapa Mbak? Iya biasa Pak, saya mau ke apartemennya Zidan. Saya juga masih pegang kartu aksesnya kok. Tapi maaf Mbak, unitnya Mas Zidan sekarang sudah disewakan ke orang lain. Dan sama penyewanya yang baru itu, minta agar kuncinya diganti. Jadi Mbak nggak bisa masuk tanpa seizin dari penyewanya yang baru tersebut Mbak. Bentar, yang suruh ganti itu pemiliknya. Berarti Mas Zidannya sendiri?
Jadi Pak Rizat, kalau pacar saya kesini bilang saya nggak kesini, bilang saya nggak pernah di sini, oke? Tapi dia kan juga pegang kuncinya, Mas. Iya, dia pegang kuncinya. Cuman kalau misalnya dia emang nanya, bilang aja kalau kuncinya udah diganti semuanya dan ada penyewa baru dan penyewa itu pokoknya udah ganti kuncinya semua, oke? Oke, Mas. Oke. Ya. Oke. One more thing, satu lagi. Kalau emang dia kesini, jangan pernah bilang saya kesini. Dan yang nyewa apartemen saya itu keluarga saya sendiri, oke? Siap Mas Zidan. Aman pokoknya. Ya. Jadi saya bilang kalau Mas Zidan udah nggak kesini lagi. Terus unitnya Mas Zidan, ya kan, sama keluarga Mas Zidan disewakan ke orang lain. Sama yang penyewa baru itu minta agar kunci pintunya diganti. Gitu kan, Mas? Cakep. Nih, buat beli permen. Waduh, Iya. Mas, ini banyak amat, Mas. Terus siapa Mas? Sama keluarganya Mas Zidan langsung. Jadi mereka sekarang yang ngurusi unit apartemen Mas Zidan. Keluarganya? Keluarganya itu siapa? Mamanya? Saya nggak tahu itu, Mbak. Kok Bapak nggak tahu sih? Katanya tadi keluarganya yang ngurus. Sekarang ditanya, sekarang malah nggak tahu siapa keluarganya. Jadi maksudnya keluarga Mas Zidan yang mana saya juga nggak tahu, Mbak. Soalnya mereka yang langsung ngurusnya ke manajemen, bukan ke saya. Berarti selama ini yang neror aku adalah keluarganya Zidan. Tapi keluarganya yang mana? Dan mereka kenapa neror aku? Mereka tahu kalau aku yang bikin Zidan terbunuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kram lagi? Enggak. Ada apa? Cerita sama ibu. Tadi di pemakaman Tias ketemu sama Mas Dian dan Mas Jino. Di pemakaman? Loh, Jino sama Dian ngelayat kemana? Dia kenal sama ayah murid kamu? Bukan, Bu. Mereka ke makam yang tadinya kita anggap makamnya Hani. Makamnya Hani? Buat apa? Kan udah jelas-jelas Hani masih hidup. Tadi Mas Jino bilang kalau ada orang yang kirim surat yang isinya dia disuruh pergi ke makamnya Hani. Kalau Mas Dean, dia bilang dia dicat sama penjaga makam. Dan katanya kalau makamnya Hani itu dirusak. Dirusak? Tapi kamu lihat beneran dirusak makamnya? Iya, tadi Tias lihat sih makamnya emang dirusak. Tapi masalahnya penjaga makam itu bilang dia nggak ngirim chat itu ke Mas Tiang. Loh, kok gitu? Kok aneh banget? Iya, Bu. Bahkan sampai Mas Tiang tuh nunjukin chatnya dan penjaga makam bilang itu bukan nomor dia. Terus gimana? Ya tadi sih mereka sempat salah paham, Mas Dian sama Mas Jino. Mas Jino nuduh Mas Dian yang kirim surat itu, Mas Dian juga sebaliknya. Dan Mas Dian juga nuduh Mas Jino yang udah merusak makamnya Hani. Kok jadi ribet gitu sih? Dan bahkan tadi Mas Dian bilang dia mau tes DNA ulang. Dia mau tes DNA mayat yang ada di makamnya Hani itu. Tes DNA? Buat apa? Kan udah jelas-jelas itu bukan Hani. Hani masih hidup. Dan Mas Dian bilang kalau memang hasil tes DNA-nya itu berbeda, berarti hasil DNA yang kemarin itu palsu. Dan Mas Dian itu curiga kalau ada yang merekayasa kematiannya Hani. Dan satu-satunya orang yang punya kepentingan itu ya Hani. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di Video. Yuk download aplikasi Video sekarang.